Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mencoba mencontohkan bagaimana cara melakukan praktikum mata kuliah elektronika terapan dengan menggunakan software simulator Proteus. Kita di sini mengambil contoh pada praktikum 1 yang ada pada modul, di mana di praktikum 1 ini kita akan belajar atau kita akan mempraktekkan tentang rangkaian low pass filter dan high pass filter pasif minus 20 dB. Kalau seandainya secara offline alat dan bahannya seperti ini, tetapi kalau kita menggunakan secara online, kita hanya membutuhkan sebuah PC atau laptop di mana di dalamnya sudah terinstall software atau aplikasi simulator Proteus. Kita bisa lihat di sini, di mana di sini ada dua desain atau dua rangkaian filter. Yang pertama merupakan filter low pass pasif minus 20 dB. Kemudian yang kedua merupakan filter high pass pasif minus 20 dB. Jadi di praktikum pertama ini kita mempraktekkan dua rangkaian. Yang pertama rangkaian LPF pasif minus 20 dB. Kemudian yang kedua rangkaian HPF pasif minus 20 dB. Rangkaiannya seperti ini. Sebagai contoh, pada rangkaian pertama, yaitu pada rangkaian LPF, itu ada Vin, kemudian ada resistor, ada kapasitor, kemudian ada Vout. Di mana Vin nanti kita memberikan tegangan input berupa gelombang AC dengan frekuensi yang diubah-ubah. Kemudian untuk Vout-nya kita nanti mengukur dengan menggunakan osiloskop. Semua pengukuran ini nanti kita lakukan di aplikasi atau software Proteus. Kemudian di sini ada prosedur percobaannya, di mana yang pertama adalah hubungkan rangkaian yang digambar pada diagram skematik. Intinya adalah yang pertama kita membuat rangkaian LPF atau HPF di Proteus. Kita ambil contoh yang pertama, kita ambil contoh di sini, saya mempraktekkan tentang rangkaian LPF pasif minus 20 dB. Maka hal yang pertama saya lakukan adalah merangkai rangkaian yang di sini, yang pertama ini di software Proteus. Kita buka Proteusnya, kemudian kita masuk ke bagian skematik. Nah, di sini silakan teman-teman ambil komponen yang sesuai pada kode modul, yaitu pada rangkaian ini, pada rangkaian LPF pasif minus 20 dB. Komponennya adalah resistor 10K dan kapasitor 47 nano. Kita ambil di sini. Kalau sudah kita mengambil komponen, maka selanjutnya adalah merangkai komponen tersebut menjadi rangkaian LPF pasif minus 20 dB. Kita hubungkan kapasitor dengan ground. Kemudian kita kasih input pada resistornya. Saya mengambil di bagian generator mode ya. Saya menggunakan yang sine. Nah, seperti ini. Kemudian outputnya nanti diukur dengan osiloskop, maka kita mengambil komponen pengukuran, itu ini. Pada probe A saya mengukur input dari rangkaian LPF, kemudian di bagian probe B saya mengukur output dari rangkaian LPF, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yang kedua adalah ini set function generator dengan amplitudo 2 volt dengan frekuensi bervariasi sesuai pada tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Kemudian yang ketiga nanti silakan ambil data output dari rangkaian LPF yang sudah kita buat tadi. Jadi seperti ini. Ini inputnya tadi kan diminta amplitudonya adalah 2 volt. Maksudnya 2 volt itu adalah 2 volt peak to peak
atau 2 VPP. Kita atur di sini peak 2, di sini maksudnya adalah 2 volt peak to peak atau 2 VPP. Kemudian frekuensinya kita sesuaikan dengan yang ada pada tabel yang di sini. Maka sebelum kita menjalankan rangkaiannya, lebih baik kita membuat tabel pada Microsoft Excel, atau mungkin teman-teman membuat tabel secara manual di kertas masing-masing yang teman-teman punyai. Di sini saya menggunakan Excel. Pada kolom pertama, misal saya membuat nomor dari pengukuran yang saya lakukan nanti. Nomor 1, misal saya buat dulu nomor 1 sampai 20. Misal saya buat dulu nomor 1 sampai 19, dimana di kolom kedua saya buat ini merupakan kolom untuk frekuensi input. Satuannya adalah hertz. Seperti ini dimulai ini ya. Untuk pengukuran frekuensinya dimulai dari 100 sampai 2000 Hz, dimana kelipatannya adalah 100 Hz. Kemudian pada kolom ketiga saya buat kolom tegangan output. Dalam satuannya adalah volt. Nah, seperti ini sudah jadi. Ya, maka kita lakukan pengukuran pada simulasi Proteus. Dimana untuk pengukuran yang pertama frekuensi inputnya adalah 100 Hz. Kita set di sini untuk frekuensinya adalah 100 Hz. Kita oke, kemudian kita run rangkaian ini. Oh, ada satu yang kelupaan, yaitu kapasitornya belum saya ubah nilainya, di mana kapasitornya itu nilainya adalah 47 nanofarad. Oh iya, satu lagi, sebelum kita lanjut pada rangkaian ini, maka kita harus mencari dulu frekuensi cutoff dari rangkaian ini. Jadi silakan teman-teman nanti menghitung dengan rumus yang ini, yaitu Fc sampai dengan 1/2πRC. Nanti akan ketemu frekuensi cutoff dari rangkaian LPF yang kita rangkai ini, ya, yang kita praktekkan ini. Nanti akan ketemu frekuensi cutoff-nya. Coba ya kita hitung. Kita dapat di sini Fc sama dengan 1/2π kali R kali C. 2V itu sama dengan 2 kali 3,14. 1 dibagi 2 kali 3,14 dikali, nah ini nilai R nya adalah 10K, berarti ada 10.000 ohm dikali 10.000. Kemudian untuk nilai kapasitor adalah 47 nanometer. 47 nanometer itu sama dengan 47 dikali 10 pangkat min 9. Maka dari itu ini dikali
47. Seperti ini. Kemudian dikali 1 miliar atau 10 pangkat 9. Nah, hasilnya seperti ini. Ketemu frekuensi cut off-nya adalah sebesar 338,8 Hz atau 0,79 Hz untuk rangkaian LPF pasif minus 20 dB pada praktikum pertama ini. Besar ini ya. Kalau sudah, kita lanjut pada rangkaian simulasi Proteusnya. Kita run rangkaian yang sudah kita buat tadi. Hasilnya seperti ini. Ada 2 gelombang. Di sini ada gelombang kuning sama gelombang biru yang terukur. Gelombang kuning ini merupakan input dari rangkaian LPF. Kemudian gelombang biru yang bagian garis biru ini merupakan output dari rangkaian LPF. Untuk enak membacanya, kita bisa mengatur vol per div di channel A atau channel B ini, kemudian atau mengatur time per div yang ada di sini untuk osiloskopnya. Tapi sebelum itu, untuk mempermudah pengukuran, kita lakukan hal seperti ini, yaitu klik kanan pada osiloskopnya, kemudian edit properties, kemudian untuk trik kursor ini nilai false diubah menjadi true. Seperti ini. Kalau sudah kita run lagi, nah, nanti akan muncul kursornya seperti ini ya. Nah, kita ubah untuk time per div-nya biar lebih kelihatan. Nah, seperti ini. Untuk vol per div-nya kita naikkan. Untuk menaik turunkan silakan digeser bagian sini. Nah, untuk mencari ground pada prop A maupun prop B bisa menggeser bagian sini. Nah, ini berarti groundnya. Atau untuk mematikan ke posisi off. Oke ya, kita probe-nya kita posisikan semuanya pada mode AC. Kita lihat untuk tegangannya. Untuk input itu ada minus 1 volt untuk tegangan minusnya, kemudian untuk tegangan plusnya adalah 1 volt. Berarti ini maksudnya tegangan input adalah sebesar 2 VPP, yaitu peak to peak, dimana peak minusnya itu sebesar minus 1, peak plusnya yaitu sebesar 1 volt. Jadi kalau di total ini ada 2 VPP. Sementara untuk yang outputnya tegangan minusnya sebesar minus 950, sementara untuk tegangan plusnya adalah plus 950 mV, dimana antara tegangan input dan tegangan output itu terdapat selisih 50 mV. Oke ya, kemudian kita naikkan lagi, dimana yang kedua adalah 200 Hz. Di sini kita tulis output tegangan adalah 0,950 volt atau 950 mV. Untuk yang frekuensi 200, kita coba sekarang. Kita ubah di sini, frekuensinya adalah 200 Hz. Kemudian kita run. Ini kita lihat untuk gelombangnya semakin dekat ya. Untuk gelombangnya semakin dekat, jaraknya semakin rapat, karena semakin besar frekuensi maka gelombangnya akan semakin rapat, dan sebaliknya. Kita lihat untuk input tetap minus 1 dan 1 volt, sementara untuk outputnya
sebesar minus 850 dan plus 850 untuk yang ini. Berarti 850 dikali 2 itu ada, oh maaf ya, di sini tadi ada kesalahan. Ini bukan 0,950 tetapi 950 dikali 2. Hasilnya adalah 1900 atau 1,9 volt. Jadi untuk pengukuran yang pertama itu ada selisih ya antara tegangan input sama tegangan output, yaitu ada selisih 100 mV. Jadi tadi salah, bukan 50 mV tapi ada selisih 100 mV. Sementara untuk pengukuran yang kedua, tegangan output menghasilkan 850 untuk minusnya, kemudian untuk plusnya yaitu 850 juga. Jadi 850 dikali 2 hasilnya adalah 1700 atau 1,7 volt. Kemudian kita lanjut untuk pengukuran yang ketiga, yaitu frekuensi dari sinyal input adalah 300 Hz. Kita stop, kita ubah. Kita jalankan lagi, kita lihat di sini untuk tegangan input masih sama, yaitu minus 1 dan 1 volt. Sementara untuk tegangan outputnya minus 750 dan 750 untuk plusnya. Dikalikan 2 berarti menjadi 1500 mV atau 1,5 volt. Nah, untuk pengukuran selanjutnya kurang lebih sama seperti itu. Nanti tinggal diubah frekuensi sinyal inputnya berapa, kemudian diukur tegangan outputnya itu berapa, dan kemudian dimasukkan ke dalam tabel.